cerita, aku itu punya kotak P3K, aku pingin bukan pingin ada orang yang sakit ya, ketika ada yang sakit di depanku, aku langsung bergegas menolong dan menyembuhkannya. Itu waktu masih TKA gitu ya. Dari kecil udah concern ya. Ya, dan di sini nih teman-teman udah tahu ya, akhirnya tahu juga kalau pasien pertamaku adalah Ria Ricis. Hai lovely people semuanya, welcome back to Raisa Broto Asmoro Channel. Hari ini seneng banget loh saya, soalnya kedatangan seorang wanita yang cantik, multitalenta banget, yang inspiring. Dia tuh profesinya banyak banget, name it, dokter, penyanyi, businesswoman, terus content creator juga, YouTuber, waduh banyak banget. Hai Dokter Cindy Putri, Halo, terima kasih banyak Raisa. ya. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Senang banget loh, selalu deh Aku juga kalau senang banget. ketemu sama Dokter Cindy di event-event biasanya. Oh iya bener, event-event, terus acara ulang tahun, anaknya Kak Tia waktu itu ya. Dan selalu tampil ini loh, dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh pasti menarik perhatian. Oh Masya Allah, dokter juga sama. Ini memang dari dulu dikenal dengan multi talent. Emang karirnya Dokter Cindy tuh sebenarnya apa sih sampai sekarang bisa banyak banget gitu? Masya Allah ya. Oke, saya mungkin mulai curhat kali ya. Teman-temannya tuh kita panggilnya apa dong? Lovely people. Lovely people, Masya Allah, lovely people ya. Kalau saya sebetulnya dari kecil ya, bawaannya itu semuanya pingin dicoba. Itu kalau dari kecil, jadi kayak dari usia kelas 2 SD itu udah les piano. Kemudian berapa bulan les keyboard, les organ privat. Kemudian kelas berapa lagi ya? Kelas 5 SD saya ikut ada fashion show juga, Pragawati. Sebenarnya bertiga. Saya, Ricis, Mbak Oki itu juga kita dari kecil udah sering diikutkan kegiatan-kegiatan. Kayak lomba menggambar, kemudian apalagi ya kalau Mbak Oki dulu lebih ke acting juga ada. Kemudian udah masuk SMP, karate, kemudian hati-hati nih, jago karate nih. Kemudian apalagi ya, sampai ditanya band juga, ikut band yang ada band Arabik, semi rock, terus jazz. Jadi semuanya dicoba kayak sampai ditanya sama orang tua, nanti Cindy besarnya mau jadi apa? Sebenarnya cita-citaku masih kecil banget itu memang pingin jadi dokter. Spesialisnya sampai ditentuin, aku mau spesialis juga Pak gitu ya. Terus ini cuma di sini loh aku cerita. Jadi Papa ini spesial. Papa tanya mau dokter apa gitu kan, harus detail. Aku mau dokter anak awalnya gitu. Karena ada cerita, aku itu punya kotak P3K, aku pingin bukan pingin ada orang yang sakit ya, ketika ada yang sakit di depanku, aku langsung bergegas menolong dan menyembuhkannya. Itu waktu masih TKA gitu ya. Dari kecil udah concern ya. Dan di sini nih teman-teman udah tahu ya, akhirnya tahu juga kalau pasien pertamaku adalah Ria Ricis. Kenapa dia jatuh? Iya benar. Jadi kan anak-anak itu kan anak-anak ya kita masih kecil kan suka main sepeda kan dok. Jam 2 siang. Terus gayungnya cepet tuh, apalagi kan kalau di Batam kita kan di Kepulauan Riau ya, yang tanjakan turunan, jadi kayak cepet-cepet gayung jebret jatuh nih, gitu, berdarah kan ininya, lututnya, terus nangis, terus aku keluar dari teras karena jatuhnya depan rumah, terus Dek kenapa Dek? Aku jatuh, bentar ya, langsung lari di dapur ambil kotak P3K kan ketinggian ya lemari di dapur, aku ambil kursi, langsung bersihin ya lukanya ya pakai obat biasa lah ya gitu kan, obat merah segala macam, terus udah tenang ya Dek, tenang ya. Itu kayak ada rasa kok passionku di sini ya. Masih kecil kayak ini masih kecil. Kok seneng banget ya rasanya gitu. Itu singkat cerita yang itu. Terus yang kedua kalau waktu aku sakit, terus diajak sama ibu ke rumah sakit, terus aku tuh seneng, nggak tahu kenapa ketika udah masuk rumah sakit tuh rasanya kayak di surga gitu, tenang gitu ya. Wangi-wangi kan biasanya pel-pelnya tuh wangi antiseptik gitu ya. Suka nih wangi antiseptik ya. Aku suka. Terus aku nggak sabar rasanya pingin dipanggil sama dokter. Jadi kayak anak Cindy. Nah, ketika dipanggil, aku tuh orang yang paling aku cari adalah dokter. Karena aku melihat mereka-mereka ini, beliau-beliau ini tuh kayak tenang pembawaannya kayak Dokter Raisa ya. Tenang, selalu tersenyum, selalu menghibur orang-orang sakit gitu. Dan juga pakai jas putih tuh kayak keren gitu ya. Iya, keren kayak malaikat. Sampai saking aku senengnya aku liatin terus kan om dokter atau tante dokter gitu ya. Dok, jadi kapan saya sembuh dok? Gitu. Kenapa deh Cindy?
nih. Soalnya saya mau ulangan dok hari Jumat. Ya udah, yang penting minum obatnya, istirahat dan berdoa sama Allah ya. Itu saya ingat terus sampai sekarang. Ya jadi banyak hal yang pingin aku kejar dari kecil, kesukaanku sampai akhirnya singkat cerita kayaknya kembali lagi ke passionku masih kecil. Aku pingin jadi seorang dokter nih gitu. Ternyata ya. Itu cerita kecilnya ya. Iya. Jadi dari kecil nih memang udah ada panggilan hati ya demi kemanusiaan. Iya nggak tahu kenapa ya. Dokter gitu juga nggak dok? Kayaknya kalau ada anak yang jatuh, aku teriak-teriak deh. Tolong. Oh iya minta bantuan kan dok. Iya. Oke, terus dari situ kenapa nggak dilanjutin jadi dokter spesialis anak? Itu dia kan banyak ceritanya ya dok ya. Mungkin kita buat buku aja dok ya kali ini. Boleh sih. Kayaknya nggak sanggup nih kalau cuma 1 episode 5 ya jam teman-teman. Ya tapi singkat lah ya. Saya singkatin aja dengan sekian perjalanan seperti biasa ya. Oh ya, ketika saya sudah selesai SMA nih teman-teman, terus kan mau masuk fakultas ya, mau masuk kuliah. Itu nggak langsung dokter, nggak langsung. Itu bisa. Saya nggak tahu saya mau jadi apa ya. Itu adalah fase-fase dibilang depresi sih enggak ya, tapi kayak fase kayak menentukan pilihan hidup itu. Kayak terpressure. Iya, saya nggak tahu, saya nggak ada bayangan mau jadi apa nanti, tapi saya udah kepikirannya dari ketika lulus SMA. Sampai papa saya bilang, nanti mau jadi apa Cindy gitu kan. Terus sampai saya bilang, nggak tahu Pak, yang penting pekerjaannya halal. Terus ketika lulus nanti gampang cari kerja. Terus lapangan pekerjaan pokoknya luas, yang dia suka ya udah apa gitu. Sampai semua teknik, semua fakultas tuh aku tanya ke papa, termasuk teknik kehutanan, lingkungan, sampai kebidanan juga ada, psikologi semuanya ditanya. Dan aku searching semua di Google ya, aku Google satu persatu masing-masing fakultas jurusan itu nanti pekerjaannya kemana nih arahnya. Jadi sampai aku bingung sendiri. Kan makin aku pelajari, iya aku bingung kan. Makin aku pelajari, aku makin pusing. Kok kayak semuanya bagus-bagus ya gitu kan. Nah waktu itu posisinya Ricis masih di Batam sama aku, Mbak Oki sudah di Jakarta. Mbak Oki udah mulai syuting FTV, sudah mulai Ketika Cinta Bertasdi udah mulai tuh di sana. Tapi aku nggak ada kepikiran kayak ke arah entertain gitu ya. Sampai akhirnya aku sholat istikharah dong. Aku sholat malam, ya Allah, aku bingung menentukan pilihan hidup aku seserius itu kan. Sampai akhirnya ditelepon nih, besoknya malamnya ditelepon sama Mbak Oki. Terus dan temannya juga, teman yang Mbak Oki, karena Mbak Oki cerita kalau adekku tuh bingung mau ngambil apa gitu. Akhirnya, Dek kenapa nggak jadi dokter aja gitu. Terus aku pikiran, kan kita kan keluarga yang ya berkecukupan tapi pas-pasan banget gitu kan. Jadi aku nggak ekspektasi keuangannya bagaimana, terus juga otakku bagaimana gitu. Jadi kayak aku insecure gitu. Sampai Mbak Ki bilang, kan Ade kan dari kecil kan, Cindy kan dari kecil suka belajar tentang kesehatan, suka biologi juga, suka nyembuhin Ade Ricis maksudnya gitu kan. Emang bisa Mbak Ki gitu? Bisa kalau yakin. Akhirnya kayak motivator terbesarku tuh Mbak Ki. Jadi kalau ada kemauan pasti ada jalan. Mbak Ki yakin, percaya sama Mbak Ki. Itu aku bergetar sih pasti telepon karena Mbak Ki di Jakarta kan. Terus kalau masalah ekonomi gimana Mbak Ki? Ya papa kan, Mbak Ki udah bilang sama papa sih, katanya papa udah ada menyiapkan untuk anak-anaknya gitu. Terus kalau ini, kalau otak gitu ya, kalau kecerdasan kan nyampe gimana Mbak Ki? Lah kan Cindy kan pinter gitu, didorong terus lah sama Mbak Ki, kan bisa belajar terus. Gitu ya. Iya. Kepanjangan nggak ya dok? Nggak apa-apa, kita di sini 5 jam juga betah kan ya Lovely People. Iya, kalau udah cerita tuh saya nggak ada batasnya gitu ya dok. Jadi sampai akhirnya oke, selesai, ya doain yang Mbak Ki ya, udah selesai tutup. Ya udah saya langsung sujud syukur kayaknya ini jawaban dari Allah gitu. Kan? Jawaban dari sholat istiqorohnya. Tahu ada aja yang nelpon ya. Udah sampai akhirnya saya ikutin kalau ada tes di salah satu fakultas ya, salah satu universitas di Jakarta, saya ikutin tes segala macam dipermudah sih gitu. Nah, terus tapi kalau misalnya arahnya ke arah ini gitu ya, umum estetika tapi bukan anak, ya itu misalnya saya udah lulus esket gitu ya dok, sarjana kedokteran, terus saya ke Anambas pengabdian, internship. Nah, disitulah saya menemukan banyak kasus atau penyakit-penyakit. Walaupun seperti biasa ada jantung, ada kecelakaan, KLL, dan lain sebagainya, interna, penyakit dalam. Tapi yang terbanyak justru di pedalaman itu salah satunya adalah penyakit kulit, dok. Ada penyakit kulit kelamin ya, kayak misalnya ya bacterial infection, daerah ke bawah itu ya dok. Terus juga penyakit kulit menular, bahkan ke skincare pun ada yang sampai abal-abal itu banyak banget dok gitu. Jadi udah
ya korban skincare itu yang tidak BPOM gitu. Jadi ketika saya sudah selesai dari internship, dari pengabdian, saya tergerak dan saya lihat sih di media sosial banyak yang jualan di online juga ya, yang tidak BPOM segala macam, tergerak untuk mencoba untuk memasuki dunia estetika ini dengan belajar, sekolah gitu ya. gitu. Malah gara-gara pengalaman di lapangan, akhirnya jadi berubah nih. Iya. Yang tadinya mungkin pengen ke spesialis anak, loh tapi kayaknya lebih ke sini nih Iya. gitu ya. Akhirnya mendalami kecantikan. Iya, dan juga sebetulnya saya dari SMP deh kayaknya. Saya juga udah mulai ada passionnya sih, kayak perawatan tuh udah mulai ada. Karena ngelihat kakak Lagi saya tren udah ya? mulai perawatan, bahkan kayak masker wajah, tapi masker zaman dulu tuh masker yang masih alami, kayak misalnya bikin sendiri ya. bikin alpukat, bijus, itu lucu-lucuan sih, Iya, tapi iya, jangan iya. yang busuk ya teman-teman ya. Jangan dong. Jadi buah-buahan Atau yang jangan seger habis lah. taruh di sini dimasukin mulut, jangan Nah, ya. jangan, itu jangan sampai. Jadi dari situ juga udah mulai kayaknya aku juga suka ke arah itu ya gitu sih. Sampai Makanya akhirnya memutuskan ke bisnis kecantikan. Iya, Sekarang betul. berarti bikin brand. iya, jadi sekarang alhamdulillah udah berjalan, sudah ada brand lokal skincare, dan ini beberapa hari kemudian nanti saya dan tim akan launching brand skincare juga, tapi skincare baby and kids. Jadi kita akan melebar lagi dan nanti ya minggu depan insya Allah kita akan grand launching klinik kecantikan yang kedua, cabangnya di Madiun. Kalau yang pertama di Bekasi. Yang pertama di Bekasi, nanti bakal di Madiun. Betul. Yang membedakan apa nih dengan skincare lainnya? Iya, kalau yang membedakan itu sebetulnya saya sangat apresiasi ya dok, karena kan banyak sekali anak-anak muda, kemudian para pengusaha yang terlepas dari yang mafia skincare ya, ternyata banyak sekali yang memang cerdas gitu ya dalam membuat produk, kemudian pabriknya juga keren-keren yang di Indonesia. Jadi saya sangat bangga sebetulnya dengan seluruh brand lokal dan pengusaha-pengusaha kita. Karena bisa membantu menaikkan juga ya, menaikkan perekonomian bangsa juga. Bener. Tapi mungkin setiap brand kan pasti punya lah ya, punya value ya, punya unique selling point juga, USP yang masing-masing kita punya itu apa yang bisa kita hadirkan lah ke masyarakat. Kalau di brand saya, karena saya menyukai hal yang alamiah, natural gitu ya, karena dari kecil juga suka buat masker yang alamiah. Jadi saya pingin dengan brand saya ini, kita punya sesuatu yang yang alami yang kita kolaborasikan dengan bahan-bahan yang aman gitu. Seperti ada Central Asiatica, daun pegagan, kemudian ada lagi Indonesian. Jadi diekstrak gitu. Iya, jadi kayak Indonesian produk ya Iya. Jadi memang ini produk dari bangsa dengan bahan-bahan juga dari Indonesia. Betul. Gitu. Produk alaminya Indonesia gitu ya, bahan-bahan bakunya kita olah dengan bahan-bahan yang lebih aman gitu ya, kita kolaborasi sehingga bisa membuat kecantikan Indonesia lebih berbinar gitu ya, kayak puisi ya. Gitu. Jadi kita mengurangi tagline-nya tuh. Iya, jadi kita ingin mengurangi angka korban merkuri lah salah satunya begitu, karena itu kasihan kan jangka panjang ya, nggak bisa balik lagi lah ya, jadinya kan udah dan lama kan dok untuk pemulihannya, kurang lebih seperti itu. Dan ini yang mungkin kuncinya ya, keyword kenapa saya bisa memutuskan untuk masuk ke bisnis ini, kan saya nggak ada ilmu bisnis dok, maksudnya saya nggak ada kuliah, mungkin sampai saat sekarang ini saya ada masuk menempuh pendidikan S2 untuk ke arah bisnis, tapi sebelumnya itu ketika masuk ke brand ini, saya memang bukan orang background bisnis gitu. Saya hanya fokusnya ke produk, ke kesehatan kulit. Jadi ada satu momen di mana saya edukasi terus nih di YouTube tentang produk, tentang kesehatan kulit segala macam, media sosial lainnya. Sampai saya bingung, kayak ada di dalam hati tuh, aku pengen punya produk sendiri gitu. Suatu saat nanti aku pengen punya klinik gitu. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana, karena aku juga nggak punya relasi segala macam. Tapi aku terus ini peran Allah banget sih. Jadi aku sholawatin, terus sholat tahajud juga, terus ya mengaji seperti biasa, rutinin baca Al-Waqiah juga. Pokoknya entah kenapa kayak aku syuting terus, tapi kok kayaknya kalau sampai aku nanti udah berumur gitu ya, kan ada waktunya ya, kayak aku pingin buat sesuatu gitu ya, yang bisa diturunkan. Ya Allah mudahkanlah ya Allah gitu dok. Jadi kayak salah satu istilahnya legacy ya. Iya, sampai akhirnya beberapa 1 minggu 2 minggu kemudian ada yang datang nih, tapi awalnya mengajak untuk kerjasama skincare. Jadi saya cari background orang-orang yang tim ini yang
ya berkecimpung di dunia bisnis, akhirnya oh kayaknya hati aku di sini nih gitu. Emang Ya ternyata bismillah, di situ. tapi itu dari nol banget. Jadi Malah dapat pengalaman di situ. iya betul. Masya Allah. Belajarnya dari pengalaman berarti ya. Iya, Masya Allah. Waduing ya. Kepanjangan, maaf ya teman-teman. Enggak, seru ya dengerin ceritanya ya. Iya, karena Masya Allah. Oh iya, sempat kemarin iya. Sempat merilis lagu. Ini single. Iya, Single. betul. Bakal ada albumnya? Amin, insya Allah. Mau dok kolaborasi sama saya dok? Saya nggak bisa nyanyi dok. Jangan Nggak dok. apa-apa, Yang bisa, bisa Dok. nyanyi Nggak ada Raisa yang dok. penting Raisa nggak juga. bisa dok.